Shalom saudara, gimana kabarnya? Luar biasa, amin. Saya percaya bahwa Tuhan akan terus menjagai, Tuhan akan terus berkarya dalam hidup kita. Kalau kita boleh flashback ke belakang, saya yakin juga kita akan amazed ya, kita akan terkagum-kagum atas apa yang sudah Tuhan perbuat. Setiap jalan yang sudah Tuhan tunjukkan, Tuhan sediakan, itu sangat berarti buat hidup setiap kita. Amin saudara. Biar lewat puasa ini kita boleh sama-sama menggali lagi kasih Tuhan. Kita boleh sama-sama lebih lagi merasakan anugerahnya dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh mengenal Engkau, Allah kami yang hidup. Kami sungguh menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus berperkara dalam hidup kami. Dan biarlah hari ini kami mau terus menyembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami mau rasakan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami siapkan yang terbaik bagi Engkau. Haleluya, amin. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, rencana-Mu indah untuk setiap kami Tuhan. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama,
sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu Tuhan. Amin. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, mari nikmati. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, di kehadiranmu Tuhan. Oh, aman dan sejahtera, oh, berada dalam hadiratmu Tuhan. Oh, kami bersyukur, penyertaanmu sempurna, oh, penjagaanmu sempurna. Terima kasih, Kau cukup bagi kami Tuhan. Oh, hanya Kau yang ku ingini, hanya Yesus yang ku ingini. Oh, hanya Kau Tuhan. Terima kasih, rencanamu indah, rencanamu membawa damai, oh, sejahtera dalam hidup kami. Oh, Kaulah pelukis, Kaulah penulis hidup kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya pada rencana-Mu, kami percaya pada kehendak-Mu. Terima kasih, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Mari nikmati kasih-Nya, mari nikmati anugerah-Nya lebih dan lebih lagi. Kami rasakan kekuatan kasih-Mu melimpah bagi kami ya Tuhan. Oh, kami sembah Kau di tempat kudus-Mu. Oh, ya Rabaya Syari, oh ya Rabaya Syari, ya Rabaya, ya Rabaya Syakara. Terima kasih ya Tuhan.
aku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Singkapkan kami, Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku mau menyediakan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidup. Katakan terima kasih saudara. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, oh kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat hanya kasih-Mu Tuhan. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Mari bawa hatimu, katakan terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri
bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur. Terima kasih. Oh, kau singkapkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kau menyediakan lebih dari yang kami pikirkan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Damai-Mu melampaui segala akal ya Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu di hadirat-Nya saat ini, saudara. Mari nikmati kasih Tuhan lebih lagi. Tidak terhitung kebaikan-Nya dalam hidup kita. Mari sampaikan rasa syukur-Mu di hadirat-Nya. Oh, terima kasih Yesus. Segenap hatimu katakan, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari sambil mengangkat tangan kita, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Naikkan syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena rahmat-Mu, anugerah-Mu selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dari hati kami, itu yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Tidak adalah seperti Engkau. Tidak ada pribadi yang sebaik Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu
Hari ini Tuhan, kami buka hati kami untuk terima firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mau memperbaharui setiap kami Tuhan. Kami mau rendahkan hati kami lebih lagi Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian. Kita masih ada dalam rangkaian puasa. Seminggu ini kita berpuasa, berdoa, dan dalam rangkaian puasa kali ini kita punya ayat tema di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Aku percaya adalah kerinduan kita semua untuk benar-benar negara kita tercinta Indonesia dipulihkan dan diampuni oleh Tuhan. Dan kalau bukan kita, siapa lagi yang benar-benar mau berdoa, meminta ampun buat bangsa kita. Hari ini kita akan berdiskusi, mungkin kita juga akan merenungkan kebenaran Tuhan bersama-sama mengenai sebuah fenomena yang terjadi di bangsa kita. Mungkin juga kita mengalami, ada di dekat kita, tentang lawlessness, ketiadaan hukum. Di mana ada fenomena sekarang ini orang-orang itu kayak nggak peduli lagi gitu untuk melanggar hukum, dan itu dipandang sebagai hal yang biasa. Apalagi kalau circle mereka atau orang-orang di sekitar mereka juga melakukan hal yang sama, ya udah kita juga melakukan gitu. Dan akhirnya lama-lama kalau jadi kebiasaan, jadinya itu sebuah kebenaran yang baru gitu ya. Jadi nggak apa-apa atau semua orang melakukan. Atau bahkan ada pembicaraan nggak apa-apa karena ini pelanggaran kecil gitu ya. Jadi bukan aku dibandingkan koruptor, dibandingkan narapidana yang membunuh orang, atau dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan yang besar, ini sih nggak ada apa-apanya, nggak apa-apa. Nah, hal-hal seperti ini yang benar-benar kita mau bertobat ya. Mungkin saya, teman-teman di sini, Bapak Ibu Saudara juga malam hari ini kita akan mungkin kayak ditegur oleh Roh Kudus, diingatkan ini masih ada hal-hal kecil yang kita sudah lakukan dan itu jadi kebiasaan dan kita anggap nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau Roh Kudus ingatkan itu, mengusik hati kita semua, yuk malam hari ini kita bertobat, berbalik, dan kita benar-benar dari apa yang kita lakukan itu bisa Tuhan pakai untuk memulihkan bangsa kita juga. Tidak ada yang mustahil ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, untuk supaya kita itu bisa melakukan hal itu. Nah, sekarang apa yang menyebabkan orang-orang itu tidak mau taat sama hukum? Apa yang menyebabkan mereka semua kayak menganggap itu sebagai hal yang biasa? Ada 3 level ya yang saya observasi. Yang pertama adalah yang tidak tahu. Jadi memang di negara kita, negara hukum, punya banyak sekali ya pasal-pasal ya, hukum yang tertulis, dan semua orang tuh belum tentu semuanya tahu gitu. Nah, jadi yang level pertama ini kalau nggak tahu itu berarti biasanya nggak sengaja ya, karena nggak tahu jadi nggak sengaja. Biasanya kalau udah dapat konsekuensinya atau diberitahu, diberikan informasi, itu langsung akhirnya ternyata ada ya peraturan ini, dan akhirnya ya udah, responnya adalah apa? Tetap melakukan atau bertobat. Kita sebagai anak Tuhan pastinya ya kita bertobat ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak mau tahu gitu ya. Tidak mau tahu itu level kedua, ini berarti sadar kalau ada hukumnya tapi ya udah nggak mau tahu, daripada tahu nanti jadinya salah gitu ya. Padahal acuh tak acuh atau tidak mau tahu ini juga nggak benar ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Kita kayak istilahnya menutup diri gitu, dan akhirnya kita melakukan pelanggaran padahal kita mungkin Roh Kudus juga akan ingatkan kita ya, membuat hati kita resah gitu. Saya sendiri punya pengalaman ya ketika
dulunya mulai bekerja belum tahu apa itu pajak, belum tahu apa itu ini itulah, banyak sekali peraturannya. Sekarang tuh baru tahu ketika mulai bikin badan hukum ya, mulai bikin CV atau bikin PT, mulai taat pajak, mulai macam-macam peraturan itu, akhirnya sambil jalan sambil tahu dan sambil bisa belajar melakukan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mau tahu gitu. Jadi jangan cuek, jangan nggak mau tahu. Level yang ketiga, harapan aku adalah kita di sini nggak ada yang seperti ini ya. Yang pertama dan kedua itu mungkin kita masih oke lah, aku pertama nggak tahu lah, Tuhan ampuni aku udah tahu, aku mau bertobat, aku mau melakukan. Atau awalnya cuek, ya udah aku mau cari tahu deh, aku mau melakukan karena aku mengasihi Tuhan. Tapi yang ketiga ini adalah tidak mau taat gitu ya, benar-benar dari hatinya itu udah berontak, sudah nggak mau tahu, bahkan kalau udah tahu pun biarin ya, nggak mau taat. Nah akhirnya ini jadi lawlessness ini gitu ya. Hatinya bebal karena lama-lama hati yang bebal itu bermula dari kebiasaan-kebiasaan kecil dan akhirnya dibiasakan dan terbiasa dan akhirnya ya udah gitu, nggak melakukan. Tapi hati-hati ya, bebal hukum itu bukan berarti kebal hukum ya. Karena pasti akan ada konsekuensinya. Kita sebagai anak Tuhan maupun orang-orang jiwa-jiwa di sana yang belum mengenal Tuhan pun mereka tahu kok ya, sebagai warga negara tahu kalau melakukan atau melanggar peraturan pada waktunya ya, pada waktunya pasti akan ketahuan juga, akhirnya menerima konsekuensi, akhirnya menyesal ya, nasi sudah jadi bubur dan akhirnya harus menjalani sebuah permasalahan yang sebenarnya bisa dihindari kalau jadi warga yang taat gitu. Nah, gimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan supaya nggak punya hati yang bebal? Mungkin di sini teman-teman, Bapak Ibu, aku nggak seperti itu kok. Balik lagi ya, awal mula dari sebuah hal yang kesalahan yang besar itu mulai dari kesalahan-kesalahan kecil atau membiasakan hal-hal kecil itu menjadi tidak apa-apa dan akhirnya lama-lama itu secara nggak sadar akhirnya jadi besar gitu ya. Jadi mulai hari ini sekecil apapun Roh Kudus berbicara dalam hati Bapak Ibu, teman-teman sekalian, langsung mengakui, jangan self defense atau jangan kayak istilahnya membenarkan diri ya, tapi taat sama Roh Kudus dan minta ampun. Nah, malam hari ini kita nggak mau untuk taat hukum karena kita takut sama konsekuensinya aja. Karena semua orang merasakan hal yang sama, tapi mereka toh tetap melanggar ya. Rasa takut memang kadang-kadang itu efektif untuk membuat warga itu patuh, taat dan jerak gitu ya. Tapi sebenarnya ada satu hal yang lebih kuat dari fear atau dari takut. Itu adalah love. Ya, our love to Jesus. Cinta kita pada Tuhan itu yang menjadi sebuah BBM, sebuah energi yang lebih kuat dari ketakutan. Kita melakukan bukan hanya karena kita takut dihukum, kita takut nanti dapat konsekuensinya, tapi kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Jadi gimana caranya supaya kita bisa taat hukum sebagai anak-anak Tuhan? Ada 3 juga ya. Yang pertama adalah kita harus tahu siapa kita. Kita harus tahu identitas diri kita di dalam Tuhan. Kita bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tapi kita juga warga kerajaan Allah. Kita mau baca ya di Mazmur 139 ayat 14. Buat Bapak Ibu teman-teman di sini yang mungkin sudah lupa siapa dirimu di dalam Tuhan, ingatlah bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang dahsyat. Mazmur 139 ayat 14 berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tuhan merancang kita bahkan dalam kandungan ibu kita, Dia menenun kita itu menjadi seorang atau pribadi yang dahsyat. Tuhan bahkan sudah menulis hari-hari depan yang luar biasa. Jadi kalau kita diciptakan secara dahsyat, jangan membuat hidup kita itu melakukan hal-hal yang tidak dahsyat atau hal-hal yang melanggar hukum, hal-hal yang itu kalau remeh-temeh banget. Tapi Tuhan tuh menyiapkan kita melakukan hal-hal besar. Gak percaya? Kita lihat di Efesus 2 ayat 10 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita melanggar hukum, baik itu hukum besar, hukum kecil, itu Tuhan gak mengkehendaki. Karena Dia tahu ketika menciptakan kita ini dipersiapkan untuk melakukan hal-hal yang baik.
Yang kedua, supaya kita taat selain menyadari siapa identitas kita adalah kita melakukan apa yang Yesus lakukan. What would Jesus do? Kita ketika bekerja, ketika menghadapi banyak peraturan-peraturan, dan mungkin kita kayak seringkali mengalami dilema. Ada masa-masa ketika kita akan ada di zona abu-abu. Ini benar nggak ya? Ini salah nggak ya? Kok orang lain ngelakuin nggak apa-apa? Kok gini? Kok gitu ya? Ketika teman-teman Bapak Ibu berada dalam masa-masa seperti itu, coba kita lihat ke dalam hati kita cari Yesus, berdoa, tanya Tuhan, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Kalau Tuhan Yesus mengalami kejadian seperti ini, dilematis seperti ini, apa yang dia lakukan? Ya, di Matius 22 ayat 19 sampai 21 ada ceritanya itu, ketika Yesus ditanyai, dicobain, ya, sama orang-orang, ya. Kalau dulu bangsa Israel kan dijajah ya sama Romawi, dan gimana, boleh nggak kita bayar pajak gitu ya? Apa yang Yesus katakan? Di ayat itu dikatakan bahwa ya kalau kamu di uang itu ada gambar kaisar ya udah kasih ke dia. Intinya Tuhan Yesus mengajak kita juga untuk taat pada otoritas yang memang Tuhan sudah taruh di dalam kita. Kalau kita ditaruh di Indonesia, ya kita taat sama otoritas yang ada di Indonesia ini, yaitu pemerintah kita. Jadi lakukan seperti yang Yesus lakukan. Kita melakukan karena kita mau mencontoh idola kita, yaitu Yesus Tuhan. Dia adalah pribadi role model yang paling sempurna yang bisa kita lakukan. Udah gak usah bingung. Jangan contoh orang-orang yang selain Yesus yang mungkin dia punya argumen yang seakan-akan tuh benar, tapi dia bukan Yesus. Dia mungkin pintar untuk mencari alasan atau memberikan alasan, tapi tidak sesuai kebenaran Tuhan. Yang ketiga, cara kita untuk taat adalah kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 ayat emas kita ya, terutama buat pelayanan MFC. Kolose 3 ayat 23 itu, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Betul kita hidup di Indonesia, betul kita warga negara Indonesia, kita taat, kita melakukan kewajiban kita, tapi sadarilah siapa identitasmu. Sadarilah bahwa kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita melakukan menuruti firman Tuhan, menuruti peraturan pemerintah itu karena kita mengasihi Dia dan kita melakukan untuk Dia supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai orang-orang mencela anak Tuhan Yesus tapi nggak taat hukum atau gimana ya. Tapi kita melakukan karena aku mengasihi. Jadi 3 itu ya Bapak Ibu teman-teman yang perlu dilakukan, bukan karena takut saja sama konsekuensinya, tapi kita mau melakukan karena kita mengasihi. Dan tahu nggak? Tadi waktu nyembah, aku ngalamin hadirat Tuhan dan Tuhan berbicara, ada sebuah berkat dalam kata ketaatan. Ya, kadang kita takut ketika kita taat, nanti kita rugi. Ketika kita taat, nanti kita mengalami ini dan itu. Tapi Tuhan berkata tadi, taat aja karena aku nggak akan meninggalkan kau dan aku sekali-kali nggak akan melupakan kau. Bahkan Tuhan menyertai kita. Even ketika kita mungkin dirugikan karena kita melakukan kebenaran Tuhan, tapi Tuhan tetap menyertai bahkan memberkati. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ingat identitas kita diciptakan dahsyat dan ajaib untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami Tuhan dari setiap ketidaktahuan, dari setiap keraguan-raguan, dari setiap ketakutan. Firman-Mu itu berkuasa untuk mengubahkan hidup kami. Dan malam hari ini kami mau bertobat Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami nggak tahu atau kami nggak mau tahu atau bahkan kami nggak mau taat Tuhan. Kami memilih-milih peraturan mana yang kami taat, peraturan mana yang kami nggak taat. Kami berkompromi. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus sudah mengingatkan kami. Sehingga malam hari ini kami mau bertobat, berbalik dari dosa kami. Dan kami mau benar-benar melakukan itu karena kami mengasihi Engkau. Karena kami tahu bahwa ketika kami melakukan, Engkau nggak pernah meninggalkan. Engkau memampukan kami dan Engkau menyertai kami Tuhan. Bahkan Engkau memberikan berkat-berkat yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya ketika kami melakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau tanamkan kebenaran ini, materaikan dalam hati kami supaya kami bisa melakukan.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, seperti itu teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan lupa kita akan meneruskan ya, besok hari kita akan berpuasa kembali, kita melakukan firman dalam minggu ini, berdoa, bersepakat, berdoa buat bangsa kita. Terima kasih, sampai jumpa.